Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, ini adalah episode yang paling aku tunggu-tunggu. Karena aku bersama dokter. Dokter Alfred. Ya ampun, akhirnya dok, kita setelah merencanakan untuk podcast, kita bisa berjumpa di sini. Yes, betul banget. Ini adalah dokter favorit kita. Betul. Ya, betul karena pertama kali ketemu sama dokter Alfred itu sangat-sangat pembawaannya happy banget, fun banget. Enak Makanya aku ini. pas pertama kali kita ketemu ya dok ya, itu di klinik RH waktu itu. Betul. Pertama kalinya pas kita ketemu kita masih malu-malu kucing betul ya. Waktu itu nih dok, aku jujur first impression aku ketemu dokter ya. Kita tuh aku tuh 3 kali atau 4 kali ya ketemu sama dokter. 4 kali ya. Pertama kali aku ketemu sama dokter tuh kayak malu-malu, halo dokter, iya gimana? Ini dok, mau ini, oh ini oke gitu kan. Udah, ini Pertama, beres ya ya, kan itu doang. beres. Yang kedua kali, dokter ini, oh oke segala macam. Ketiga, dok, lihat jerawatan. Lu kenapa jerawatan? Lu kok bisa begini-begini? Iya dok, abis begadang. Sorry ya dok ya, gue emang begadang mulu nih. Ya ampun, aneh banget ya lo, ya deh sini. Gitu. Keempat kalinya terakhir, lo kenapa jerawatan mulu? Sini deh gue suntikin. Terus kita bikin ketawa-tawa, bikin konten segala macem. Itu first impression aku, tapi jujur dok, ini adalah dokter yang pertama kali aku sangat-sangat happy banget pembawaannya. Aku suka banget dokter tuh sangat-sangat, apalagi di sosial medianya. Aku ngeliat ya dokter tuh rajin banget bikin konten. Benar. Dan gimana ya, cara edukasi dokter tuh sangat-sangat bikin orang tuh jadi pengen nonton karena fun dan natural gitu. Terima kasih. Aku kemarin seneng banget ketemu dokter Alfred. Dokter gimana waktu pertama kali ketemu nih sama kita? Jujur ya guys, jujur. Pertama kali aku ketemu ini, dok ini ada influencer Bunda Ule dan Mas Ale gitu kan ya. Oke kan gue mau jaim ya. Oh pantas. Gue jaim ya kan. Pantas. Aduh gila bocor banget ya. Gak apa-apa tuh dok. Santai-santai. Jaga image ya. Oke. Ini masih awal. Ntar kalau udah akhir ya. Tadi Bunda Ule sama Mas Ale gitu kan. Pas gue lihat pertama kali, oh my god, ini couple mahasiswa mana? Sumpah dok. Serius? Masih anak-anak kuliah gitu loh. Ampun yang Anak kasih, kuliah Dok. yang Terima masih kasih, Dok. kapalan Masih muda. gitu loh. Lucu banget loh. Ternyata mereka sudah menikah dong. Oh gitu, berarti dokter nangkanya kita. Kalian tuh masih muda gitu, kayak anak kapalan. Biasa kan sekarang influencer kan tuh sama pacarnya. Iya, bener. Sayang. Iya, bener. Ayo kamu ikut anak. Treatment kesini gitu ya. Saya guys, aku lagi sama pacar aku nih, sama ayang aku bawain bareng sama ayang aku gitu. Ternyata mereka adalah couple guys. Iya, betul. Ternyata mereka itu Sudah menikah. ternyata Bunda Ule dan Mas Ale itu kayak favorite couple-nya banyak orang di Indonesia. Amin ya Allah. Tapi jangan itu dok, takut. Takut banget. Oh makanya pas awal-awal agak jaim gitu ya. Jaim kan gitu tuh. Ya ampun, terus ngeliat sosmednya, ya ampun lucu banget sih. Oh my God. Mereka berdua ini. Oh my god. Aduh, gue pengen kawin lagi. Yang mau bisa hubungin kemana dok? Bisa hubungin kemana? Pokoknya ya guys, aku jujur, aku sama Mas Ate kayak maksudnya udah beberapa kali kayak ketemu, kirain tuh kayak pembawaan dokter tuh bakal serius Iya, banget gitu serius kayak. banget. Ini Takut. ini ya gitu, kayak serius, kayak bisa diajak bercanda. Tapi pas ketemu sama dokter Alfred kayak gila, ini gua langsung follow IG-nya karena the best banget, fun banget. Aku di follow influencer. Loh, aku juga di follow sama dokter. Ya ampun. Aku di follow sama dokter, takut. Terus kita follow backan sih. Iya ya, kan? Cute banget kan. Aku happy banget jujur. Karena yang aku tahu nih ya dok, dokter ini kan sebagai spesialis kulit dan kelamin. Betul. Boleh dijelasin nggak sih dok? Maksudnya kayak lebih spesialis kulit dan kelamin tuh ngebahas tentang apa gitu dan lain-lain. Oke. Spesialis kulit dan kelamin itu sekarang namanya SPDVE. Oke. Atau dermatologi, venerologi, dan estetika. Jadi megang tuh penyakit kulitan, megang tuh penyakit kelaminan, dan semua yang mengandung estetika, termasuk kecantikan. Oh alah. Gitu. Jadi Gitu. jadi lama ya.
sekarang hasilnya betul. Aku aja mikirnya sampai belum kulit, belum kelamin, belum estetika. Wow. Sumpah ya ampun. Ini perjalanan dokter di bidang tersebut butuh waktu berapa lama sih berarti? Setelah lulus dokter umum kan dari sekolah FK kan 6 tahun ya, atau 7 tahun. Lanjut lagi spesialis kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Wow. Gitu. Lama ya, lama banget. 11 12 tahun. Masuk SD dah. Wow. Dan ternyata emang aku baru tahu ya, maksudnya ya kayak dokter spesialis kulit dan alat kelamin, emang dokter-dokter tuh emang punya yang namanya sekolah lama panjang pun itu sangat-sangat hasilnya pun maksudnya nggak yang kayak kita cuman tahu nyepelein gitu, tapi ternyata emang hasilnya tuh best banget. Best banget. Aku jujur ya dok, aku kan waktu itu pas ketemu sama dokter tuh di klinik NH ya. Nah aku tuh dulu sebelum mengenal tentang treatment gitu, apalagi kulit dan lain-lain, aku tuh kayak menyepelekan, kayaknya treatment ke dokter gitu-gitu aja, sama aja. Tapi ternyata pas pertama kali, wow hasilnya, Ayang, enggak, ini kita mah harus treatment tiap bulan. Abi nulier. Iya. Enggak bulan Abi nulier. Bener dok, karena aku kira tuh kayak aku amazed banget sama perjuangan dokter juga. Terus sama tadi dokter juga nyinggung soal kayak berapa belas tahun akhirnya harus sekolah dan lain-lain. Itu dokter saat itu maksudnya memulai karir itu pas dokter setelah maksudnya menikah kah, atau ketika sudah maksudnya dari memulai karir itu udah menikah atau belum menikah gitu? Waktu aku ngambil sebelum untuk habis lulus kan kuliah ya belum nikah kan, unjuk-unjuk kan gue ya. Nah habis itu kan sekarang juga masih unjuk kok. Baru pas udah selesai lulus dokter umum nikah, habis itu lulus spesialis cerai. Gue mau ketawa gimana dong? Enggak maksudnya oke. Berat banget bagi gue. Enggak apa-apa. Maksud aku tuh sorry ya dok ya. Enggak apa-apa, sorry. Enggak apa-apa, gue pas santai. Oh iya. Dok, udah degan ketawanya dok. Aku degan. Tapi keren banget loh, maksudnya dokter bisa akhirnya sampai di titik ini penuh perjuangan, penuh segala macam tenaga, waktu dan lain-lainnya juga. Ada air mata. Iya. Betul, memang yang namanya kita harus berjuang gitu kan sampai ada di titik ini, mana ada sih yang nggak pakai emang. Betul. Alhamdulillahnya sekarang aku bisa ketemu sama dokter di sini, bisa ngobrol juga tentang spesialis kulit dan kelamin juga. Bisa secara langsung, jadi teman-teman juga maksudnya ini edukasi yang sangat penting juga. Betul. Gitu, yang maksudnya lebih ngomongin tentang kulit dan kelamin tuh karena apalagi di zaman sekarang gitu ya dok ya, yang pergaulannya tuh betul sekali, mengerikan. Betul sekali. Nah aku tuh sempat baca berita soalnya dok, karena ini kita ngomongin spesialis kulit dan kelamin gitu ya. Aku tuh juga masih agak awam sebenarnya tentang penyakit kulit, penyakit kelamin, betul. Apalagi penyakit menular seksual kayak gitu. Di zaman-zaman sekarang ya dok ya, banyak banget berita-berita kayak tentang anak siswa kelas 2 SD yang meninggal itu karena tertular HIV. Aku tuh sempat shock kok bisa tertular HIV. Apakah misalnya HIV tuh menularnya tuh kayak gimana sih? Terus kayak kalau dari sudut pandang medis gitu atau sudut pandang dokter sendiri tuh gimana gitu? Karena kita masih awam jujur tentang HIV dan lain-lain. HIV itu salah satu penyakit yang ditularkan oleh bisa karena seksual, aktivitas seksual. Jadi HIV itu adalah virus, namanya Human Immunodeficiency Viral. Jadi dia kalau ada virus HIV ini masuk nemplok di dalam tubuh, dia akan nyerang ke tentara kita, imunitas kita nih. Antibodi kita, imunitas kita tuh diserang sama dia, akhirnya drop kan. Nanti makanya dari HIV, AIDS itu kumpulan dari gejala yang disebabkan oleh karena si virus yang nemplok dalam tubuh kita tadi ini. Jadi HIV itu virusnya, AIDS itu kumpulan gejalanya. Nah, ditularkannya dari mana aja? Satu, dari hubungan seksual yang beresiko. Seksual yang beresiko. Misalnya salah satu pasangan seksualnya mengidap HIV/AIDS. itu dia bisa menularkan. Kedua, dari jarum suntik yang di para pengguna narkoba narkoba suntik yang tuker-tukeran mereka biasa ganti-gantian itu bisa ditularkan juga. Ketiga, dari ibu hamil ke bayinya. Maksudnya dalam pas hamil ibunya kena HIV
Anaknya juga kena? bisa tertular HIV. Oh, bisa. Bisa, tapi Oke. ada beberapa kasus sudah saya pernah nemuin juga ibunya HIV, bapaknya HIV, anaknya nggak HIV itu ya masya Allah ya itu. Iya. Tapi seringnya adalah tertular dari ibunya. Oh, oke. Gitu. Itu sih yang paling sering ditularkan oleh HIV. Berarti kalau misalnya HIV itu maksudnya, nah aku nggak tahu nih kayak HIV itu entah kayak ciri-cirinya, misalnya kan tadi kan ada yang dokter bilang sempat bilang kalau ciri-ciri orang HIV itu bisa tertular dari perkumpulan virusnya itu. Dan kita bisa ngelihat kayak kita bisa ngelihat orang dari luar nggak kayak dia kena HIV. Oh iya. Sumpah. Itu seserem itu, makanya serem itu si virus HIV ini, karena dari luar penampakannya kan biasa-biasa aja, Sehat gitu, nggak sakit, nggak apa. bugar, baik-baik saja. Nanti kalau dia isi imunitasnya udah drop nih gara-gara si virus tadi ini, baru muncullah gejala-gejala yang namanya AIDS tadi ini. Oh. Ya. Serem juga ya. Itu seremnya ini karena si proses dari HIV ke AIDS tuh butuh waktu yang cukup lama. Seserem itu sih emang, makanya kayak aduh serem ya. Iya. Gitu. Oh, karena aku jujur karena kita sebagai orang awam ya ngelihat orang yang penyakit HIV tuh mungkin aku dulu pikirannya gini kayak HIV tuh bisa dilihat entah dia sering apa misalnya hubungan seksual dengan gonta-ganti pasangan setahu aku kayak gitu. Terus yang kedua dia bisa dilihat dari misalnya ada yang pernah bilang nyinggung kayak matanya merah ini dalam segala macam ada kelihatan dia bisa HIV banget, ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Kalau penyakit menular seksual dia sering ganti-ganti pasangan seksual terus kalau dia jadi HIV itu iya, karena penyakit menular seksual itu sendiri akan meningkatkan resiko tertularnya HIV. Oh. Nah, jadi cara ngeceknya kita gimana dok? Misalnya gini, aku mau nikah nih sama dia, gitu ya. Terus aku nggak tahu nih kalau misalnya ternyata dia punya HIV. Nah, cara ngeceknya itu Bisa cek lab. Oh, langsung cek dari lab. darah. Betul. Oh alah. Cek lab. Kayak kalau misalnya kan kalau ada sekarang kan kalau misalnya syarat-syarat pernikah harus ada cek Iya. lab. Iya, betul, gitu kan. betul. HIV, sifilis dicek dulu gitu. Oh, oke. Sama kayak misalnya program-program bayi tabung atau apa semua tuh harus sudah cek itu semua Sebelum memutuskan menikah. sebelum memutuskan menikah atau sebelum memutuskan program hamil. Oh gitu. Oke. Atau Oke. misalnya ibu hamil yang dengan sesar, dia pasti akan dicek juga kan kamu udah operasi kan. Iya gitu. betul. Walah, ya ampun ternyata ngeri juga ya dok. Ngeri sih. Tapi juga si ya. HIV itu banyak kasus tertularnya dari hubungan badan atau malah kebanyakan Atau dari misalnya orang air lain? liur kah atau apa segala macem. Kalau air liur sih enggak ya, dia lebih ke arah darah, tukaran darah. Jadi kan soalnya kalau misalnya hubungan seksual itu kan kita nggak pernah tahu ada lecet-lecetnya atau Iya, apa. iya. Cairan mania apa kan soalnya kan nggak tahu ya. Iya. Makanya bisa tertular. Dan itu sekarang juga perilaku seksual yang beresiko kan sekarang juga banyak LGBT merebak juga, Iya. gitu kan. Jadi justru lebih banyak ditemukan kasus HIV dari pasangan kaum homoseksual. Iya. Yes. Kasus sama jenis banding yang heteroseksual. Oh, Itu oke. itu dari faktanya ya Iya. sekarang ya. Walaupun sebenarnya perilaku seksual beresiko juga beresiko juga gitu. Maksudnya kalau dia mau heteroseksual tapi kalau misalnya si ceweknya dia kena HIV itu tularan juga dong. Oh iya benar. Makanya kenapa kasus yang kemarin berita di yang anak kelas 2 SD itu dia bisa ke HIV kena meninggal tuh mungkin karena dari orang dewasa Dari gitu. ibunya Iya. saat hamil. Oh, baru terasanya umur segitu mungkin ya, Ya Dok? mungkin sudah tahu tapi kan nggak Iya. dicekin atau belum ada gejala apa-apa karena si virus HIV masuknya sampai keluarnya si gejala itu kan bisa sampai 10 tahun. Oh gitu? Iya. Aku kira tuh kayak cepet misalnya kayak berapa Tahun, 2 tahun, 2 3 tahun lah, tahun. berapa tahun? 2 tahun kalau misalnya dia virusnya invasif banget ya, yang kayak mungkin dia tuh kayak kondisinya emang drop banget gitu, itu bisa sih kelihatan. Wah, ya ampun. Sumpah, ini aku kira loh jujur ini sangat ini Asli, ilmu mahal ini banget sumpah. mahal Makasih banget. banyak dokter. Ilmu, iya, mah ilmu, Bener, iya. ilmu banget ini. Aku kira tuh kayak oh ternyata makanya ini kasus kena orang mungkin ya awam mikirnya kayak kelas 2 SD kena HIV terus meninggal. Pasti pikirannya kok bisa pakainya hubungan seksual apa segala macem. Iya. Ternyata nggak semuanya dari hubungan seksual gitu. Bisa jadi dari ya itu tadi ya dok ya kayak ibunya itu harus tertular dan lain-lain. Makanya pentingnya kita sebelum memutuskan untuk menikah dan punya anak pun memang harus dicek. Tapi Kayak sebelum gitu tuh kayaknya harus lebih menjaga kesehatan dulu gitu Betul. nggak sih, Dok? Iya, Dari masing-masingnya sendiri kan. Iya kayak gitu makanya kayak
Aku baru tahu dok, ya ampun. Iya. Ih keren banget loh kalian, ini nggak akan nyesel untuk melihat podcastnya dari Dokter Alfred ini. Terus dokter kan pasti akan banyak banget ya, udah banyak banget lah nanganin kasus-kasus pasien ya, dari kelamin dan lain-lain gitu. Pernah nggak ada satu kasus yang dokter inget banget? Karena aku pernah ngeliat storynya dokter kayak handphone ditampen di sini gitu kan. Terus ada pasien datang, kenapa kata dokter gitu? Kok kamu jangan jajan mulu makanya. Ini kenapa? Udah dicek belum gitu? Aku sumpah aku mantengin dok. Aku tuh nungguin konten dokter yang kayak gitu. Sumpah itu sangat-sangat kayak ampun, ternyata maksudnya di zaman sekarang tuh banyak gitu kayak gitu. Kan nah loh. Banget deh, banget. Banyak banget sekarang. Kan itu ya dok. Banyak banget. Ada satu kasus masih remaja ya. Saya hitungannya masih SMP lah, SMP 15-16 tahun lah ya. Itu datang ke ruang praktek, diantar keluarganya dengan keluar nggak bisa jalan karena sakit di kemaluannya. Nangis-nangis dia, nangis-nangis. Pas waktu diperiksa ternyata full kutil kelamin. Wow, Full kutil kelamin. Otomatis dia masih di bawah umur. Saya juga sebagai dokter juga bingung ya. Mau ngomong sama orang tuanya gimana, mau ngomong sama anaknya gimana. Tapi untuk menjaga privasi pasien, ini saya nggak nyebutin nama ya, guys ya. Tidak boleh. Nyebutin nama ya. Ini cuma berbagi kasus, berbagi cerita supaya siapa tahu berguna buat kalian di luar sana ya. Jadi ini bukan membongkar pertama medis atau apa, tidak. Ya betul. Diingat tidak membuat disclaimer dulu ya guys ya. Disclaimer ya. Nanti dipotong ya dok ya, bahaya. Rame jagat raya. Jadi terus dia datang nggak bisa jalan, katanya sakit di kemaluannya. Pas aku periksa, amazing dong ya, aku terlalu terkejut ya, karena kutil kelaminnya tuh full seluruh di dalam kelaminnya ini tadi. Iya. Dan ternyata aku akhirnya minta orang tua, ya permisi bu, saya mau bicara dengan anaknya dulu. Ternyata dia itu memang barusan katanya kenalan dari temen di sosial media. Tuh. Oh my god, ya ampun. Gitu, karena dari temen di sosial media, kemudian diajak ketemuan. Dan aku nggak ngerti ya, maksudnya tuh sosial media yang mana. Ya ampun, iya benar sih. Aduh, aku tahu lagi. Oke. Sosial media kan sosial media tuh banyak banget gitu kan. Sosial media tuh banyak gitu. Apakah sosial media yang normal atau sosial media yang memang dipertujukannya untuk seperti itu, atau sosial media untuk mencari kencan gratisan kan. Kita nggak pernah tahu gitu. Pokoknya dia bilang, saya ketemu sama teman dari sosial media, janjian di sebuah tempat. Kemudian saya nggak tahu, dok, tiba-tiba saya nggak sadar dan saya pulang-pulang saya dalam keadaan nggak pakai apa-apa. Wow. Oke. Ini ada ya. Aduh, udah ke polisi nggak ya? Agak takut. Aman dok. Ngeri ya. Agak takut ya. Ini kan termasuk pelecehan di bawah umur gitu. Tapi ini ada, tapi saya sering kali orang tuh kayak disimpan sendiri gitu. Jadi saya yakin ini bocah kalau nggak sampai kayak gini nggak akan datang ke gue gitu loh. Betul. Dari itu yang terjadi, realnya tuh dia nggak akan datang ke gue kalau nggak sampai kayak gini gitu. Betul. Dan ternyata saat tidak sadar itu dipakai beramai-ramai, katanya seperti itu. Katanya. Dia cerita ceritanya gitu. seperti itu. Itu real ada. Dan memang itu penyakit kelamin. Aku nggak tahu gimana ceritanya waktu aku ngecekin semua cek lab, tapi dia nggak mau balik lagi. Dan aku rasa gini loh, kutil kelamin kondiloma itu, kalau orang dengan kondiloma acuminata atau kutil kelamin, jadi kutil kelaminnya itu beda ya. Jadi kalau kalian nanti ada kelaminnya, ada kutilnya, nggak semua kutil di kelamin itu penyakit luar seksual. Jadi yang harus diketahui juga. Jadi kutil yang disebabkan oleh penyakit luar seksual itu bentuknya seperti bunga kol. Nanti tim kreatif dicari ya. Ditunjukin dong. Tunjukin. Seperti bunga kol. Namanya kondiloma acuminata. Namanya kutil
kelamin yang disebabkan oleh penyakit menular seksual. Oke. Jadi kalau ada pasien dengan kondiloma acuminata, kami itu sebagai dokter spesialis kulit pasti akan mengecekkan dulu semua untuk mau menyingkirin gitu loh. Iya. Jadi harus dicek HIV sama sifilisnya. Oh oke. Gitu. Oke. Jadi, kurang nggak ngerti ya. Dan biasanya kalau pasien-pasien kan udah datang udah giant kondiloma atau yang sudah banyak banget, biasanya sih positif ya, confirm. Oh. Gitu. Itu sih yang paling serem. Makanya kayak sebenarnya Minum dulu, guys. Boleh aku juga minum saking serunya ini. Makanya dok, ini maksudnya ini edukasi yang sangat penting juga sih. Sebenarnya bukan kayak untuk mengangkat atau membuka privasi pasien, cuman kita emang harus lebih berhati-hati juga. Aku juga lebih tahu kalau misalnya aku nanti kalau mau promil, aku harus ngecek juga gitu. Takutnya ada apa kan ya ke depannya. Takutnya kalau misalnya aku ternyata amit-amit ada terjadi sesuatu terus aku melahirkan anakku dan anak aku jadi korban, kan kasihan juga. Gitu. Dan aku juga baru tahu ternyata memang tidak semua kutil di kelamin itu HIV seksual. Penyakit menular seksual. Oh, oke. Biasanya itu terjadi kalau misalnya bukan karena hubungan seksual. Ada suka yang bukan ya, kalau bukan kondiloma acuminata sih banyak ya yang memang skin tag biasa. Oh itu mah aman. Atau apa dia folikulitis. Biasa kan cewek-cewek yang suka waxing atau cukur-cukur. Iya betul. Cukur-cukur bulu kelamin kan. Itu biasanya kan nanti kalau misalnya dia kurang bersih atau apa, dia akan muncul kayak jerawat kan. Iya betul. Nah, orang jerawat kadang-kadang mikirnya itu kayak kutil, padahal itu mah bukan, cuma folikulitis. Gitu. Jadi itu mah nggak perlu maksudnya penanganan medisnya secara segala macam ya, tetap harus diobatin sih. Harus diobatin tapi bukan penyakit menular seksual. Aku sering kali tuh orang kan nanya, dok aku kok ada kayak gini dok, ada kayak gini. Padahal tuh nggak semua ya, makanya mendingan kalau ada keluhan seperti itu langsung datangin ke dokter. Nggak usah takut. Jangan self diagnose. Itu sih yang aku notein, jangan self diagnose akhirnya jadi OVT, akhirnya jadi depresi. Benar. Takutnya kalau kita menyangka-nyangka, aduh ini kayaknya aku ini deh, kayaknya aku ini. Cari di Google atau sosmed dan lain-lain. Wah kayaknya aku ini segala macam. Akhirnya overthinking, nggak ngomong-ngomong sama siapa-siapa. Ternyata nggak ditanganin, akhirnya malah jadi depresi, benar kata dokter. Dan akhirnya masalahnya nggak selesai. Tuh, itu ya ampun dok, thank you banget. Ini sangat-sangat ilmu yang luar biasa banget ini dokter. Nah selain salah satu dampak yang tadi kita bahas, kira-kira apa dampak lain nih yang orang sekitar gitu ketika manusia nggak bisa menjaga kesehatan atau reproduksi gitu seksual? Kesehatan reproduksinya. Seksual banyak dampaknya. Banyak dampaknya. Penyakit menular seksual dampaknya macam-macam. Yang paling mengerikan adalah menularkan pasangan seksualnya. Iya. Jadi aku paling sedih itu kalau orang-orang yang misalnya nih, ini tidak mendiskreditkan laki-laki dia ya kan. Misalnya cowoknya bandel, ceweknya baik-baik aja. Tapi si cewek kagak tahu. Si cowok ini tuh cowoknya serong kiri, serong kanan, serong depan, serong belakang, kan nggak tahu ya. Nah akhirnya dia pas dia berhubungan dengan pasangan resminya, pasangan sahnya, menularkan nih, padahal dia nggak tahu apa-apa. Itu sih yang paling kasihan adalah pasangan seksualnya. Dan itu kan efeknya nanti kalau misalnya pasangan seksualnya hamil, anaknya pun juga bisa terdampak dari penyakit yang ditularkan. Itu sih yang lebih maksudnya ke masa depan akhir ujung-ujungnya dok. Iya. Dan ke orang itu sendiri ya. Tapi kan itu resiko. Benar sekali. Resiko sebagai manusia dewa. Nah, tapi tadi nih dok yang masalahnya Minum dulu dok, santai dok. Sambil minum aja dok, nggak apa-apa. Nah aku juga agak kepo nih dok sebenarnya, kayak tadi dokter juga agak nyinggung kan, kayak bukan menyinggung laki-laki gitu ya. Misalnya si perempuan baik-baik, laki-lakinya agak serong kanan kiri depan belakang. Tapi kalau misalnya si laki-laki ini tuh suka serong kanan kiri, dia memakai alat kontrasepsi, itu tetap pakai kondom. Itu dia tetap maksudnya akan menularkan kah atau enggak? Kan aku ya sebagai orang awam kayaknya nggak bakal tertular deh, soalnya dia pakai kondom. Pelindung gitu ya. Iya. Emang kondom itu bisa mengurangi terjadinya penularan penyakit menular seksual. Tapi masalahnya, apakah Anda sadar saat sedang berhubungan seksual tersebut kan? Oh iya. Tahu. Ada pasien gue. Lagi ya. Gimana? Jadi dia bilang, iya dok, loh bapak ini nggak pakai pengaman. Pas waktu ini udah tahu nih cewek beli gitu kan ya. Ini beli nih di. Story dokter gitu. Aku tahu cerita ini, tapi seru dok. Jadi ini
Udah tahu lu beli, lu pakai pengaman kagak gitu kan? Pakai dok. Terus tapi pas saya lihat robek, wow, aku jadi travel. Wow, robek, guys, robek itu diapain? Nah itu kan ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu kan, Oh, seseru iya. apa kan? Iya. Wow. Seseru apa bercocok tanamnya kan kita nggak tahu kan? Jadi traveling. Entah itu pakai helikopter. Ya kan kita nggak tahu. Kayak dicabik-cabik. Bercocok tanamnya kita tidak pernah tahu, Bun. Bener. Oke kan? Bener sih dok. Iya sih ya. Belum tentu maksudnya pakai kondom tuh bisa aman. Iya, kalau Kayak gitu. dia tadi tuh kalau kejadiannya robek, buktinya kena gonore kan? Mungkin kena penyakit seksual. Nah itu dia ya. Iya. Jadi Bener sih dok. tetap ya. Iyalah. Mau pengaman apapun kalau udah resiko. Iya resiko gitu. Akhirnya apa itu juga atau itu aja yang pakai kondom bisa kayak gitu lah, apalagi yang enggak. Betul. Gitu, apalagi yang sering bergonta-ganti pasangan dan lain-lain. Betul. Ya ampun dok. Makanya kayak aku tuh jadi ilmu juga sih, ilmu banget ini dok, yang bikin aku kayak sebagai orang awam yang cuman taunya kayak cuman kayaknya penyakit menular seksual mah kayak ya udahlah gak apa-apa gonta-ganti pasangan, yang penting mah bisa pakai kondom. Nah aku mikirnya kayak gitu dulu gitu. Jadi kayaknya teman-teman, bukan teman-teman aku sih, cuman kayaknya aku mikirnya lebih ke orang yang kena penyakit menular seksual tuh berarti Yang emang nggak pakai, dia yang ya. nggak pakai kondom gitu. Jadi mikirnya dan aku mikirnya juga kayak dia bisa jadi walaupun dia dia nggak pakai kondom terus dia akhirnya jajan dan lain-lain. Nah itu yang kadang aku mikirnya tuh kayak ternyata kita emang harus tetap ngejaga walaupun itu mau pakai kondom atau enggak pun kita harus tetap ngejaga gitu. Nah selain nih dok apa sih namanya, setelah dokter ngejelasin tadi ya sudut pandang dokter gitu dari secara medis, sebagai masyarakat awam nih, sebagai kan bener kan, sebagai masyarakat awam, kira-kira apa yang bisa kita perhatiin gitu atau pelajarin dari kasus ini gitu? Pelajarin yang Ini sebuah nasihat nih untuk kita nih yang masih muda-muda masih awam, ini, yang betul, yang kayak masih depannya masih panjang gitu dok. jadi gini aja. Dengerin kakak berbicara. Iya. Di screen Di record, zoom ya, di zoom ya, di screen record ya. Jadi gini ya, kalau mau gini loh, gimana ya, namanya zaman sekarang itu pacaran itu gak kayak zaman dulu. Betul, Iya. setuju. Ini real ya, Setuju dok. pacaran tuh gak kayak zaman dulu. Setuju. Rambut gue kurang berjuta. Jadi salvo ke rambutnya dokter DA. Jadi ya lebih hati-hati lagi dalam berperilaku Ya. gitu, terutama saat memutuskan untuk berhubungan seksual dengan pasangan kamu. Ya. Gitu maksudnya. Ya namanya cinta ya. Iya, betul. Kadang Cinta ya. itu buta. Cinta itu buta ya. Kadang-kadang kan mungkin saat itu cinta, tapi kan kamu nggak tahu di belakang kamu gimana. Iya. Gitu kan. Nih aku tidak mendeskripsikan laki-laki. Iya. Ya nggak apa-apa. Mohon maaf. Aku mah enggak gitu dah, insya Allah. Mohon maaf para laki-laki di sini ya. Aku tidak memojokkan siapa-siapa. Cuma ini laki-laki dan perempuan. Iya. Bukan laki-laki doang kok. Betul. Perempuan Ada banyak juga. laki-laki yang baik Iya. kok. Perempuan, laki-laki juga hati-hati kalau milih cewek. Betul. Cewek juga hati-hati kalau milih cowok. Betul. Itu sih ya. Betul. Jadi bukan salah satu aja, sama-sama. Betul. Karena cewek yang micin-micin banyak, cowok yang micin-micin pun Betul. banyak gitu. Jadi lebih hati-hati ya, Iya. dan berbijaklah saat sudah memutuskan perilaku yang sudah beresiko. Oke. Berbijaklah maksudnya bertanggung jawablah Ya. dengan apa yang kamu lakukan. Jangan cuma enaknya aja ya dok. Jangan ya deh. Jangan ya Dek ya, Jangan ya deh ya. Tidak boleh yang enak-enaknya saja. Harus bertanggung jawab Ya, dan bertanggung bijak gitu. jawab, betul. Secara sadar penuh gitu ya dok. Iya. Ya, maksudnya jangan hal yang macam-macam selainnya gitu. Nah, bukan cuman soal kesehatan reproduksi sih dok, atau seksual gitu ya. Tapi dokter juga bisa ngasih kita edukasi nih melalui konten-kontennya dokter juga. Jujur aku sangat apa ya namanya, bukan terinfluence, sekaligus aku juga nambah ilmu aku. Betul. Karena jujur kalau biasanya dokter di sosmed itu ngasih tahu edukasi itu biasanya lebih ke serius, lebih ke nggak ya
gimana, tapi dokter tuh membawaannya dengan fun, dengan sangat open minded gitu. Aku ngeliat konten-kontennya dokter juga. Terus aku lihat gitu ya di Instagram dokter ada konten 30 detik diagnosis. Ya itu dia. Terus jujur konten itu tuh bikin aku menarik dan aku pengen tahu kayak gimana sih dibalik konten tersebut. Apakah motivasi dokter buat bikin konten 30 detik diagnosis itu tuh gimana gitu? Kenapa gitu? 30 detik diagnosis. Yes, itu walaupun 30 detik saya sangat menyukainya guys. Kayak kenapa gak panjang aja ya bikinnya? Jadi gak konsul dong ya? Kalau kayak gitu mah jadi gak konsul ya dok ya? Sekarang aku lagi bikin jawaban dari 30 detik tuh yang baru namanya MT gitu. Tapi namanya kan 30 detik biar orang tuh bukan buat ngasih tahu obatnya ya, tapi paling nggak tahu lah gitu. Jadi paling nggak nanti mau berobat ke dokter pun tahu oh nanti obatnya tuh bakal ini gitu. 30 detik diagnosis itu terinspirasi karena biar orang itu biar nggak self diagnose sih. Jadi kayak ngasih informasi kalau ada keluhan seperti itu tuh seperti apa gitu. Makanya selalu di bawahnya di caption aku tulis karena si penyakit kulit dan kelamin kan banyak ya. Jadi selalu ada namanya diagnosis banding. Oh, diagnosis banding tuh berarti kayak gimana dok? Jadi kayak ini mirip-mirip nih ya, nih kan? Ini mirip-mirip nih. Ini udah gue bilang gelasnya isi air, gitu kan? Nah, tapi ini namanya gelas air putih. Ada yang bilang gelas air putih. Ada yang bilang lagi gelas air mineral. Bukan, gitu. Jadi akhirnya mendiagnosis ini segala macam ya. Diagnosis banding. Jadi kayak mirip-mirip seperti itu, tapi bukan itu. Kalau di medis sih banyak yang seperti itu. Tapi masalahnya orang awam ini kan kalau dikirain kayak tadi lah gampangannya kutil nih, gitu kan? Aduh gila, gue ada kutil di kelamin gue nih, beneran nih kutil nih, gue penyakit nular seksual nih. Iya betul. Akhirnya jadi self diagnosis. Self diagnosis itu tadi makanya ada 30 detik diagnosis biar orang tuh paling tahu dulu nih, ini kan kayak keluhan gue ya, ini kayak keluhan gue ya. Iya betul. Kok mirip ya, kok mirip ya kayak keluhan gue ya. Gejalanya gini ya sama. Gejalanya gini kan, gitu. Iya betul. Wah, gue ini nih. Makanya selalu di bawahnya aku tulis kalau ada keluhan seperti itu langsung ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Biar apa? Biar orang nggak self diagnose. Itu aja sih, jadi kayak memberikan gambaran ke yang nonton ya, ke viewers kalau kalau ada keluhan seperti itu nih, penyakit kamu ngarahnya ke arah sini nih. Kalau ngarah ke sini, kamu segera aja datang ke dokter deh buat lebih jelasnya. Gitu. Kalau dijelasin di sini nggak pada lu self diagnose. Gitu. Oh iya benar. Keren sih itu dokter inspirasinya. Keren itu banget. Gimana dok ceritanya terinspirasinya kayak kok bisa tiba-tiba ada bikin konten 30 detik diagnosis? Apa karena pas awal-awal dokter karena kayak bikinnya ngelihat banyak kasus kayak gitu akhirnya gue coba deh gitu. Gue coba buat bikin. ngedukasi. Iya, gue coba bikin deh 30 detik diagnosis. Oke. Sebenarnya tuh apa tadi? Baca dulu aja dok. Baca dulu aja. Katanya biar orang gak malu untuk ke dokter. Lucu banget dokternya. Itu nanti dieditnya pas gini. Oke. Apa tadi? Itu nanti dikasih efek. Matanya keluar. Maksudnya lucu banget loh. Dokternya sumpah. Buat gak malu ke dokter. Oke. Buat gak malu ke dokter. Saya gak bisa berhenti dok. Dokter lucu banget wajahnya tadi sumpah. Nanti di zoom ya tolong ya editor. Oke, maksud aku tuh gini dok, kayak aku tuh kan bikin konten aku tuh terinspirasi dari kerelataan kita, maksudnya yang ketidaktahuan kita dengan segala sesuatu. Kayak misalnya kita baru pertama kali makan sushi, pertama kali naik mobil mahal, pertama kali ini nih, soalnya akhirnya kita kontenin. Nah dokter tuh bikin konten 30 detik diagnosis itu berarti dari kasus yang pernah dokter alamin. Iya, kasus-kasus yang pernah datang ke aku supaya orang tuh nggak malu ke dokter. Betul. Gitu. Oke, akhirnya aduh gue buat konten apa ya gitu. Iya, apa kayak cuma nyoba-nyoba coba aja sih sebenarnya. Lagi pas lagi kayak gini bikin konten terus tiba-tiba diupload terus rame. Iya sih, akhirnya iseng-iseng aja sih. Kita tuh tujuannya edukasi aja gitu. Sampai sekarang tuh kayak tujuannya edukasi aja. Mau orang suka mau orang nggak suka bodo amat dah, yang penting gue edukasi dulu gitu. Siapa tahu berguna buat orang lain. Oh iya benar. Karena mungkin banyak juga ya dok ya, kalau masalah penyakit reproduksi pada malu buat ke dokter kan kebanyakan. Malu banget. Apalagi ada yang
misalnya saya cowok dicek sama dokter tuh, itu kan jadi bahan pertimbangan kan Iya biasanya. bener. Padahal ini tuh penting banget, tuh kan. Bener kalau banyak kayak gitu. Karena apa coba dok? Aku kalau misalnya ada di posisi itu ya, misalnya kita malu nih, terus aku takutnya dijudge gitu, takutnya pertama kali misalnya tahu kayak penularan seksual, akhirnya kayak kamu nih mau ini terus begini, takutnya yang ada di pikiran tuh banyak. Udah akhirnya kena penyakit, iya, pasti gara-gara ini. Bener. Pasti cewek nggak gitulah dok Iya, ya kan. cewek nggak bener, misalnya ini nggak bener, kamu pasti ini segala macem gitu. Akhirnya mungkin banyak orang awam yang akhirnya takut untuk konsultasi. Yes, itulah makanya aku sih malah apa ya? Gimana namanya kilaf ya. Namanya manusia bukan nabi boy. Iya. Tapi untungnya maksudnya aku respect banget maksudnya sama dokter-dokter yang bisa akhirnya mengedukasi, open minded dan nggak yang ngejudge pasien. Itu sih yang kita cari sebenarnya. Kayak yang kalau kita punya keluhan apa tuh didengarkan, dikasih solusinya, nggak yang tiba-tiba langsung dijudge. Kamu begini ya, kamu begini ya gitu. Akhirnya yang bikin trauma nggak mau balik lagi ke dokter, akhirnya ya udahlah gue biarin aja punya penyakit kayak gini kayak nah gitu. itu kan yang sedih kan, makanya sampai sekarang ada kota namanya We Listen We Don't Judge kan. Yes. Sangat ini ya dokter ya, sangat apa sih namanya update ya sama konten We Listen We Don't Judge. Kita bikin tuh, dok udah bikin belum konten ya? We Listen We Don't Judge. Akhirnya terinspirasi dari situ. Dok, kalau penyakit menurut seksual tuh apa aja sih? Banyak banget ya. Sebanyak itu? Banyak banget ya. Jadi ada yang bentuk penampakannya Kan udah lihat ya. udah kayak hantu. Ada yang bentuknya dia berupa Rambut panjang. Oh beda dong. betal diganti. Rambut panjang baju putih. Waduh. Jadi ada yang penampakannya dia berupa masanya seperti apa? Bisa kutil. Oke. Jadi itu kutil kelamin, namanya kondiloma acuminata. Ada yang bentuk penampakannya adalah luka. Lukanya apa aja? Luka ini macam-macam. Ada yang luka karena sifilis, namanya ulcus durum. Ada yang luka, ada udah bikin tuh kontennya. Ada yang luka yang kotor, namanya ulcus mole. Gitu. Ada yang luka yang lain. Gitu. Jadi macam-macam nih. Ada juga yang bentukannya berupa keluar cairan. Contohnya apa aja? Gonore, keluar cairan berwarna kekuningan kental. Itu di perempuan laki-laki? Laki-laki. Oh, di laki-laki. Laki-laki. Gitu. Kemudian apalagi nih penyebab yang ada penyakit luar seksual? Perempuan pun apalagi contohnya kayak keputihan seperti apa? Betul, keputihan tuh kadang suka beda-beda ya dok ya. Keputihan seperti apa? Keputihan ini apakah semua keputihan itu penyakit luar seksual? Ya tidak. Gitu, karena perempuan ini kan sangat, kalau aku bilang kenapa sih perempuan itu lebih complicated dibanding laki-laki? Betul, setuju. Karena perempuan itu lubangnya 2, laki-laki itu lubangnya 1. Betul. Perempuan itu di vagina itu dia punya saluran kencing dan saluran untuk pipis dan saluran untuk berhubungan seksual itu berbeda. Betul, setuju. Jangan pada laki-laki baru tahu ya? Baru tahu. Lah selama ini Asal masuk. Astagfirullahaladzim. dasar ada 2 ya dok ya. Beda pipis sama lubang untuk berhubungan tuh beda. Betul. Jadi kalau pada laki-laki karena tempatnya sama, seringnya bergejala. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Laki-laki karena tempatnya sama sering bergejala. Gejalanya apa tadi itu? Contohnya keluar kencing nanah namanya gonore. Yang warnanya kuning kental. Sakit itu sakit ya pasti ya. Biasanya kayak, dok saya keluar cairan kuning kental, udahlah gonore udah pasti. Wow. Gitu. Berarti kalau laki-laki seringkali bergejala. Karena tempat berhubungan seksualnya sama tempat pipisnya sama. Ya kan? Keluarnya barengan, gunainnya barengan, ya kan? Dan pada perempuan itu berbeda. Betul. Makanya itu serem ya pada perempuan, pada penyakit seksual pada perempuan seringkali dia masuknya ke PID. PID itu apa? PID itu ini kagak ada kertasnya. Si wanita ini antara tempat pipis, tempat dia kencing sama tempat dia berhubungan kan berbeda. Ini tempat berhubungan yang vagina nih. Si lubang kencingnya sebelah sono yang depannya. Iya betul. Nah kan, kadang-kadang penyakit luar seksual yang ditularkan saat berhubungan seksual dia nggak langsung bergejala karena apa? Dia bisa naik. Walah. Dia bisa naik, makanya jadinya sini PID. Naik
PID, namanya PID. pelvic inflammatory disease. Sekitar situ ya. Yes, namanya PID ini pelvic. Ini Serem juga dong. lebih bahaya karena dia tidak bergejala apa-apa. Oh. Serem juga. Iya, tidak bergejala apa-apa. Nah, ini juga bisa menyebabkan infertilitas juga. Oh. Jadi ada PID-nya agak-agak seremnya di situ. Wow. Sama kalau misalnya hamil kan, Betul. misalnya hamil. Udah selesai gambar. Oh, udah selesai gambarnya. Boleh. Oke, nah ini nih. Di zoom ya, di zoom ya. Nah ini. Oh, dia naik ke atas dia kan. Misalnya dia berhubungan dan dia tidak bergejala nih, tidak bergejala sama sekali, kagak ada kutil, kagak ada dia, tapi dia naik ke atas, namanya PID. Oh, oke. Tidak bergejala apapun, tidak ngerasa apa kayak gimana? Nggak ada. Cuma paling seringnya tuh kayak, aduh perut bawah saya sering sakit, Wow. Gejalanya bahaya. kayak mens gitu kan, Dok? kayak perut bawahnya sering sakit. Wah, Enggak kan kan? enggak lah. Ya kan aku nggak tahu ya. Kan aku nggak tahu ya. Amit-amit ya Allah. Amit ya Allah, jangan sampai. Itu yang serem sih. Gitu. Berarti kalau misalnya dibandingin kelamin laki-laki dengan perempuan, lebih bahaya mana? Perempuan karena nggak bergejala, kalau laki-laki masih ada gejala ini masih enak, gejala diobatin. Oh, karena itu dia cuma lubangnya satu doang. Yes. Mau pipis, mau berhubungan keluarnya lewat itu. Yes. Oh, iya benar. Iya masuk akal Dok, benar Dok. Gitu, Benar gitu banget. sih. Iya kan kalau misalnya kita pipis, kita nggak tahu ini sakitnya di daerah mana. Nah kalau kencing itu kan karena beda di tempatnya. Kalau perempuan itu seringkali namanya ISK. Laki-laki pun sama. Makanya kalau penyakit seksual pada laki-laki gonorrea itu pasti dia ada keluar nyeri kencing juga. Oh. Kamu udah nyeri kencing nggak? Pasti ada. Oh. Rata-rata ya. Wow, gitu. Gitu. Karena sama. Kalau perempuan belum tentu. Kalau nyeri kencingnya pada perempuan bisa karena ISK banyak ya, kurang minum. Iya, sekali. Oh, yang ternyata lebih bahaya gitu ya, lebih bahaya yang tidak bergejala malah. Iya benar. Kita kadang nggak pernah tahu gitu. Tapi untuk mencegahnya itu bisa, atau misalnya kayak mengetahuinya. Pap smear. Oh, Pap smear. Oh, oke. Wow, perempuan banyak banget ya Dok, harus ini. Materi perempuan. Makanya jangan menyepelekan perempuan ya. Jangan menyakiti perempuan. Ya, dari mulai ininya dari ini segala macam sampai hal-hal yang kayak gitu aja itu perempuan loh. Betul. Wow. Oke, ini seru sekali ya pembahasan sama dokter. Sekarang kita akan masuk ke segmen Mitos atau fakta. Oke. Ganti-gantian ya. Ya. Yang dulu. Dok, mitos atau fakta oral seks tidak menularkan HIV? Mitos. Karena kalau misalnya oral seksnya dia di dalam lukanya, kan intinya HIV itu ditularkan oleh karena darah kan? Iya. Atau karena misalnya dia nggak tahu nih ada luka. Sariawan ya, Dok, ya. Ada luka nih ya dalam mulutnya, dalam rongga mulutnya, dan si pasangan seksualnya juga ada luka, gitu, ada mikrolesi juga, ya tertularlah kalau salah satunya HIV. Oh, walaupun oralnya tidak Itu dia ada lukanya. Oh iya kan HIV mah berdarah, Iya. antar darah, gabungan darah. Nggak sadar. Iya nggak sadar. Kan, ya. Betul. luka berdarah kena deh. Takut banget. Takut banget. Oke, yang kedua. Mitos atau fakta, penyakit menular seksual hanya ditularkan melalui hubungan seksual lawan jenis. Mitos. Karena zaman sekarang udah ada hubungan seksual sesama jenis juga loh. Iya. Oke. Dan itu juga tetap ya, Dok. Dan itu justru paling banyak ditularkan HIV melalui hubungan seksual yang sesama jenis. Wow. Lebih banyak dibanding yang beda jenis. Oh. Wow. Oke, itu adalah mitos ya guys ya. Lanjut, Oke, Dok. next. Mitos atau fakta sinar matahari pagi tidak berbahaya untuk kulit? Pagi masih nggak apa-apa. Yang penting tidak di atas jam 9. Iya. Oh, berarti di bawah jam 9 itu kita masih aman untuk Masih aman, tapi tetap harus pakai sunscreen ya. Oh iya. Wajib ya, seperti pada umumnya waktu kita dikelirikan pakai sunscreen ya. Oke, Dok. Pakai sunscreen ya. Ya, siap, Dok. Sunscreen is a key. Oke, Tuh. next. Mitos atau fakta, Dok? Tuker-tukeran alat makan bisa tertular HIV. Mitos. Oh, oke. Nah tadi ya penularan HIV itu lewat hubungan seksual yang beresiko jika salah satu pasangannya beresiko, kedua dari jarum-jarum suntik yang digunakan bersamaan dari ibu hamil ke bayinya. Jadi kalau makan aja yang luar Aman sih ya, Dok, ya? Oh, oke. Berarti itu hanyalah mitos. Oh. Jadi walaupun misalnya ada orang yang terkena HIV, kita misalnya kita nggak tahu gitu ya, itu tidak akan tertular ya. Oke. Next. Oke, sekarang nih Dok ya, sebelum sebelum kita menyelesaikan
pada tipe. Menyelesaikan topik hari ini atau episode hari ini, aku pengen denger closing statement dari Dr. Alfred. 30 detik closing statement. Asik. Konten. Lihat sini dok. Sekali lagi dok. Lihat di Zoom, Dok. 30 detik closing statement from Dok Apit. Bertanggung jawablah dengan segala perilaku seksual kamu dan setia ya. Setia. Keren. Walaupun udah sampai 30 menit. 30 detik. Lama banget 30 menit closing statement. Walaupun udah sampai 30 detik closing statement, tapi itu udah sangat merangkum semua obrolan kita hari ini. Betul. Dan yang paling penting kalian harus komen, harus like, share konten ini sebanyak-banyaknya. Karena ini sangat-sangat edukasi banget buat teman-teman. Yang apalagi yang awam-awam buat bagi kita tentang penyakit menular seksual. Betul. Apalagi di zaman sekarang ya kita harus lebih berhati-hati, betul dok? Betul. Dan setia pada pasangan. Dan setiap pada pesan. Kalau mau tips-tips lainnya dari dokter, jangan lupa follow Instagramnya Ya, dokter. Instagramnya apa dok? Alfred Apiko juga sih. Paham ya guys? Ini kalian gak jangka ya? Ya kan? Kayak kelihatan dari luar, kalem. Tim aku juga gitu tadi. Oke. Jangan lupa kalian kalau pengen lihat Tips-tips lainnya. konten lainnya, edukasi dari Dr. Alfred, jangan lupa follow IG dan TikToknya dokter apa? Aku ya Alfred Asditya. Oke. Gua alay. Dokter cantik ya dok. TikTok tuh waktu jadi diri sendiri. Waduh, Kalau Instagram gue, apa bawaan image-nya beda. kalau TikTok gue jadi diri sendiri banget. Malu ada gue juga bikin begini. Udah getar kan gimana? Gak mau deh, follower. Oh ternyata dokter punya personal branding yang berbeda. Berarti gue keluar kepribadian. Agak takut. TikToknya apa dong? Alfred Asditya 17. Like a 17 gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya pengen ke dokter, pengen konsul sama dokter Alfred bisa di mana aja dok? Kan gak boleh iklan. Oh iya nggak boleh nih. Tapi kalau brand dokter, Kalau berani dokter nggak apa-apa. Kan tempat praktek dokter. oh, bukan brand gue kok, gitu kan. Ini praktek umum ya. Oh bukan brandnya. Bukan brand. Oh, oke. Gue ada di Rumah Sakit Karisma Cimareme sama di RH Pascal 23. Hihi, kalau aku selalu di era Pascal 23 sama dokter Alfred, tidak akan berpindah-pindah. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Ibunya dokter. Ibunya dokter. Brandingan di IG. Ya, seperti estetik. Tapi aslinya Capek banget. energiku habis. Cuma rebahan Terima kasih dokter Afid. Terima kasih semuanya. Jangan lupa share Comment and like. dan subscribe. Betul. Terima